Pernah nggak sih, kamu merasa semua orang layak dihargai, kecuali dirimu sendiri? Kamu berusaha keras, tapi tetap merasa kurang. Kamu punya mimpi besar, tapi ada suara kecil di kepalamu yang selalu bilang, kamu nggak pantas. Dan setiap kali kamu mau maju, suara itu makin kedengaran. Sampai akhirnya, kamu berhenti sebelum mulai. Karena kamu percaya kamu memang kecil. Kamu percaya kamu memang nggak sepenting itu. Dan yang lebih nyakitin, kamu pura-pura baik-baik saja. Kamu pura-pura kuat. Padahal di dalam hati, kamu sering nanya, kenapa sih gua selalu merasa rendah? Apa gua bakal bisa sembuh dari perasaan ini? Atau ini bakal jadi bagian hidup gua selamanya? Kalau kamu pernah ngerasain itu, video ini bukan kebetulan. Kamu butuh dengar ini sekarang. Mental rendah diri itu bukan takdir. Itu kondisi yang bisa dipahami, diurai, dan disembuhkan. Hari ini, aku akan ngasih kamu 3 fakta penting yang mungkin belum pernah kamu dengar. Fakta yang bisa jadi titik balik kamu buat akhirnya berdiri tegak. Bukan cuma secara fisik, tapi juga di dalam kepala kamu sendiri. Jadi, sebelum kamu menilai diri kamu terlalu rendah lagi, tonton sampai selesai. Karena jawabannya ada di sini. Dan kamu, ya, kamu layak untuk bangkit. Masalahnya adalah, rasa rendah diri ini nggak datang tiba-tiba. Kamu mungkin tumbuh dengan standar yang terlalu tinggi. Kamu sering dibandingkan dengan orang lain. Ketika kamu gagal sedikit saja, langsung dianggap tidak berguna. Atau bisa jadi kamu pernah dihina, diremehkan, dianggap nggak punya masa depan. Akhirnya, kamu belajar satu hal. Diam itu lebih aman daripada mencoba. Kamu mulai ragu sama setiap langkah. Kamu mikir berkali-kali sebelum ngomong. Kamu jadi orang yang selalu minta maaf, bahkan untuk hal yang sebenarnya nggak salah. Hari demi hari, kamu makin terlatih untuk mengecilkan diri sendiri. Dan dampaknya besar. Kamu jadi takut ambil kesempatan. Kamu menolak pujian. Kamu merasa tidak layak dicintai. Kamu membatasi diri sendiri sebelum dunia sempat melihat kemampuanmu. Tapi, di balik semua itu, ada bagian dalam diri kamu yang sebenarnya ingin berontak. Ada bagian yang teriak, aku juga bisa. Aku juga ingin diakui. Tolong lihat aku sebagai manusia yang punya nilai. Hanya saja, rasa takut kalah lebih kuat daripada keinginan untuk menang. Kamu terjebak di antara 2 hal, keinginan untuk maju dan ketakutan untuk terlihat gagal. Dan kalau kamu diam terlalu lama, kamu bakal percaya bahwa itu adalah identitasmu. Padahal, itu cuma luka lama yang belum sembuh. Hari ini, kita bakal kupas kenapa luka itu masih mengontrol hidupmu, dan apa yang bisa kamu lakukan untuk akhirnya bebas. Sekarang, kita masuk ke inti masalahnya. Ada 3 fakta penting kenapa mental rendah diri itu bisa disembuhkan. Tapi sebelum masuk ke faktanya, kamu perlu paham dulu mekanisme kenapa rasa itu kuat sekali menguasai hidupmu. Pertama, otak kita itu seperti mesin yang belajar dari pola. Kalau dari kecil kamu sering disalahkan, sering dibandingkan, atau sering gagal lalu dimarahi, otakmu menyimpan itu sebagai kebenaran. Lama-lama, muncul keyakinan, aku memang lebih buruk dari orang lain. Keyakinan itu bukan bawaan lahir, tapi hasil pengalaman. Kedua, kita selalu terjebak dalam filter negatif. Kamu mungkin berhasil 10 kali, tapi kalau gagal 1 kali, yang kamu ingat hanya gagalnya. Itu membuat otak mengabaikan bukti bahwa kamu mampu. Setiap pencapaian dianggap kebetulan, setiap kesalahan dianggap identitas. Perlahan-lahan, kamu menempelkan label pada diri sendiri, tidak berbakat, tidak cukup pintar, tidak sepenting yang lain. Dan ketiga, kamu terus mengulang perilaku yang mengkonfirmasi rasa rendah itu. Kamu menjauh dari peluang, menghindari tantangan, menolak pujian, selalu bilang aku nggak bisa. Sehingga hidup kamu membuktikan keyakinan itu semakin benar. Padahal yang terjadi bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tidak memberi diri kamu kesempatan untuk membuktikan sebaliknya. Sekarang pertanyaannya, kalau semua itu adalah hasil pola pikir dan pola hidup, kenapa kamu percaya itu permanen? Kalau cara kamu memandang dirimu bisa terbentuk dari pengalaman lama, maka cara pandang itu bisa diubah dengan pengalaman baru. Kalau rasa rendah diri itu muncul karena pikiran yang salah arah, maka pikiran itu bisa diluruskan. Dan disinilah kita mulai melihat harapan. Kamu tidak rusak, kamu tidak kurang. Yang salah bukan dirimu, tapi cerita yang kamu percaya tentang dirimu. Sekarang coba bayangin ini. Ada 2 anak yang tumbuh di lingkungan yang berbeda. Anak pertama dipuji saat berhasil, diarahkan saat salah, diajari untuk percaya bahwa proses itu penting. Anak kedua, dipotong setiap bicara, diremehkan setiap berusaha, dan hanya dipandang ketika gagal. Beberapa tahun kemudian,
Anak pertama melangkah dengan percaya diri, bukan karena dia lebih hebat, tapi karena dia belajar untuk merasa layak. Anak kedua berjalan sambil menunduk, bukan karena dia gagal, tapi karena dia belajar untuk merasa kecil. Dan disinilah twist pentingnya. Kalau kamu sering merasa rendah diri, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu pernah ditanamkan keyakinan yang salah tentang dirimu sendiri. Ada satu hal besar yang banyak orang nggak sadari. Rasa rendah diri itu bukan kenyataan, tapi interpretasi. Bukan fakta, tapi kesimpulan yang terburu-buru. Bukan takdir, tapi luka yang belum sembuh. Kamu mungkin merasa dirimu kecil, tapi bukan karena kamu kecil. Kamu hanya berdiri terlalu dekat dengan masalah, sampai lupa bahwa kamu juga punya kekuatan untuk menyingkirkannya. Dan bagian terbaiknya, kalau keyakinan itu dipelajari, maka kamu bisa mempelajari keyakinan baru yang lebih sehat, lebih realistis, dan lebih menguatkan. Yang menentukan masa depanmu bukan cerita lama yang orang lain tanamkan di kepalamu, tapi cerita baru yang kamu pilih untuk kamu percaya mulai hari ini. Jadi apa prinsip utama dari semua ini? Mental rendah diri itu bukan kondisi permanen. Ia hanyalah pola pikir dan pola respon yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, dan pola itu bisa diubah. Ketika kamu menyadari bahwa rasa tidak layak itu hanyalah cerita lama yang terus kamu percaya, kamu punya pilihan baru. Mengganti cerita itu dengan yang lebih benar dan lebih adil untuk dirimu sendiri. Mulai dari mengakui bahwa kamu pernah terluka, menyadari bahwa kamu tetap punya nilai, memberi ruang pada dirimu untuk mencoba lagi, mengizinkan dirimu gagal tanpa menghukum diri sendiri, karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, tidak ditentukan oleh kesalahan di masa lalu, tidak ditentukan oleh pencapaian yang belum kamu capai. Nilai dirimu ada, bahkan saat kamu belum melihatnya. Ingat ini, kamu bukan gagal, kamu sedang bertumbuh. Sekarang, kamu sudah sampai pada bagian yang paling penting. Apa yang harus kamu lakukan untuk mulai sembuh dari mental rendah diri? Ada 3 langkah sederhana, tapi berdampak besar. Pertama, latih otakmu melihat bukti positif. Setiap kali kamu berhasil melakukan hal kecil, menyelesaikan tugas, berani bicara, mengambil keputusan, catat. Simpan sebagai pengingat bahwa kamu mampu. Ini membantu otak membangun pola baru. Aku bisa. Kedua, berhenti mengecilkan dirimu di depan orang lain. Kalimat seperti "aku nggak bisa apa-apa", "aku cuma begini doang", harus mulai kamu hentikan. Cara kamu berbicara tentang dirimu sendiri adalah cara otakmu menilai dirimu. Mulailah dengan "aku sedang belajar", "aku dalam proses". Itu jauh lebih sehat. Ketiga, bergaul dengan lingkungan yang menghargaimu. Jika kamu terus berada di sekitar orang yang merendahkanmu, kamu akan semakin percaya bahwa nilai dirimu kecil. Cari teman atau komunitas yang melihat potensi kamu dan mendorongmu tumbuh. Dukungan yang tepat bisa mengubah arah hidupmu. Dan yang paling penting, jangan menunggu rasa percaya diri datang dulu baru bergerak. Justru dengan bergerak, kepercayaan dirimu tumbuh. Setiap langkah kecil adalah bukti bahwa kamu berhak melangkah lebih jauh. Kamu tidak sedang mencari versi diri yang sempurna. Kamu sedang membangun versi diri yang berani bertumbuh. Sekarang kamu sudah tahu satu hal penting yang mungkin selama ini tidak pernah kamu sadari. Mental rendah diri itu bisa disembuhkan. Kamu sudah belajar bahwa rasa tidak layak itu bukan identitasmu, tapi hanya pola lama yang terus kamu bawa sampai hari ini. Dan pola itu bisa kamu ubah. Jadi, sebelum kamu kembali ke rutinitas dan melupakan semuanya, aku ingin kamu lakukan satu hal sederhana. Ambil keputusan untuk berhenti meremehkan dirimu sendiri. Bukan besok, bukan nanti, tapi mulai sekarang. Berikan kesempatan pada diri sendiri untuk membuktikan bahwa kamu mampu. Berikan ruang untuk gagal dan mencoba lagi. Berikan izin pada dirimu untuk dihargai, dicintai, dilihat, dan didengarkan. Kamu sudah terlalu lama menahan diri di belakang garis start. Saatnya maju satu langkah. Hanya satu. Karena dari satu langkah itu, keberanianmu akan tumbuh. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kasih like dan subscribe supaya lebih banyak orang yang sedang berjuang
bisa menemukan apa yang kamu temukan hari ini. Tulis di kolom komentar, "Aku layak untuk maju," sebagai tanda bahwa kamu telah memulai jalan baru kamu.